160. Bertemu mantan rival. Nathan dan Zahrana akhirnya tiba juga di hotel milik Helmi. Mereka langsung menyukainya begitu melihat pantai dari kaca kamar. "Masya Allah, indah sekali," ucap Zahrana bahagia. Nathan terpana. Dia merasa senang karena istrinya sudah mulai pandai mengucapkan kalimat thayyibah. Biasanya jika tengah melihat sesuatu akan memekikan kata astaga, ya ampun. Sekarang Zahrana sudah mulai bisa membaca alif bata. 2 syalat juga sudah hampir hafal sepenuhnya. Nathan sangat bangga pada istrinya karena belajar dari nol tapi cepat tanggap. Dia pun merasa sangat bangga pada istrinya yang tidak pernah mau menyerah. Nathan secara refleks memeluk istrinya dari belakang dan menyandarkan dagunya ke kepalanya. "Indah sekali bukan?" tanya Nathan. "Iya, kita harus berterima kasih pada Ayunda," balas Zahrana. Ranjangnya sangat luas. Kayaknya malam ini akan menjadi malam yang panjang," bisik Nathan. "Hei, kenapa pikiran kamu itu melulu?" sergah Zahrana tertawa. "Kamu juga suka kan? Ayo ngaku saja. Aku masih ingat bagaimana kamu merintih untuk tidak berhenti. Sayang, lanjut, lanjut," goda Nathan. Zahrana langsung berbalik dan memukul suaminya. "Hei, aku tidak begitu," pekik Zahrana merasa malu. "Kalau gitu bagaimana jika malam ini kita rekam, terus setelah itu kamu bisa melihat sendiri bagaimana saat kamu terus mendesak minta lagi," bisik Nathan. "Gila, kamu sudah gila," teriak Zahrana memerah wajahnya. "Kamulah sumber kegilaanku," tawa Nathan. "Nggak lucu. Aku mau mandi duluan. Jangan harap mengikutiku," ancam Zahrana berlalu pergi. "Tunggu, biar aku duluan," sela Nathan menerobos dan masuk ke kamar mandi. "Ya sudah, kalau gitu aku tiduran sebentar," balas Zahrana masih kesal. Nathan hanya mesem saja karena istrinya ketika ngambek sangat lucu. "Sayang, tolong ambilkan handukku dong istri salehku," pinta Nathan dengan suara manja. Zahrana jika sudah dipanggil dengan sebutan itu menjadi ingat tentang surga dan neraka. Dia pun segera mematuhi permintaan suaminya. "Ini," ucap Zahrana masih agak cemberut. Saat mengambil handuk, Nathan juga menarik tangan istrinya. "Tidak, aku mau mandi sendirian," pekik Zahrana langsung tertawa. Tetapi Nathan tidak mau tahu, dia terus menyeret istrinya ke kamar mandi. "Aku mandinya lama, kalau menunggu aku nanti waktunya keburu habis," balas Nathan. "Pikiranmu pasti kotor, aku nggak mau," sela Zahrana. "Aku janji gak bakal macam-macam," bujuk Nathan. "Aku nggak percaya. Kita hanya mandi bersama, salat asar lalu jalan-jalan ke pantai bagaimana? Terus makan seafood kesukaan kamu, aku sudah sangat lapar. Aku tidak punya tenaga untuk itu," rayu Nathan. "Ide yang bagus," balas Zahrana berubah antusias. Semenjak menikah, Nathan lebih suka mandi bersama istrinya. Sehingga bisa minta tolong untuk menggosokkan punggungnya, terasa nyaman sambil berendam di bathtub. Tapi namanya Nathan, kalau sudah melihat istrinya melepas hijab akan langsung terangsang. "Sini aku bantu," pinta Nathan. "Jangan harap bisa mengelabui aku,"
tolak Zahrana. Masa hanya mencium sedikit saja tidak boleh? Bujuk Nathan. Tidak. Katamu waktunya sudah mepet. Ayo buruan mandi, aku sudah tidak sabar jalan-jalan ke pantai. Jawab Zahrana tegas. Iya deh, tapi bantu aku gosokkan punggung ya. Rayu Nathan. Zahrana tidak bisa berkutik, sebab ketika Nathan memandang tatapan suaminya itu terasa sangat tajam dan memabukkan. Ya, tapi nanti malam gantian pijit kakiku. Sebenarnya aku lelah, tapi aku juga ingin melihat pemandangan pantai. Pinta Zahrana tak kalah manjanya. Tenang, nanti akan aku sewakan kuda. Jadi nanti tidak akan kelelahan. Bujuk Nathan. Sesuai janji, Nathan hanya mandi saja tanpa mencium atau melakukan hal yang lainnya yang menjerumus. Selesai menunaikan kewajiban, mereka bersiap-siap menuju ke pantai. Sore yang sangat indah, dengan sepinya angin yang menyejukkan dan suara ombak yang merdu. Mereka naik kuda berduaan, Nathan di belakang dan Zahrana di depan. Besar sekali ini kuda, ucap Zahrana. Biar kuat membawa kita berdua, balas Nathan. Kamu yakin bisa menungganginya tanpa sang pemilik? Takutnya nanti di tengah jalan mengamuk, tanya Zahrana memastikan. Percayalah pada suamimu ini. Balas Nathan langsung mengarahkan kudanya agar berjalan lebih cepat. Zahrana takut, tapi juga bahagia. Rasa bahagia dan aman ketika memiliki sandaran hidup. Mereka sangat menikmati senja ini sambil berkeliling sepanjang pantai. Sayang, foto aku dulu dong, keburu gelap. Aku ingin naik kuda sendirian biar terlihat keren. Pinta Zahrana. Iya. Jawab Nathan langsung turun dan mengeluarkan ponselnya. Jangan usil ya, nanti kudanya takut. Ucap Nathan serius. Iya. Jawab Zahrana. Duh, sayangnya nggak ada orangnya. Aku kan juga mau foto. Keluh Nathan. Ya sudah sini gantian, biar aku fotoin kamu naik kuda. Balas Zahrana. Kalau hanya foto bersama kuda aku sudah punya banyak, maunya foto barengan kamu saat naik kuda bersama. Jawab Nathan meringis. Kalau gitu kita balik arah lagi, nanti minta tolong kalau ada orang. Ucap Zahrana. Ya deh. Nathan naik lagi ke punggung kuda, seperti pangeran yang membawa tuan putri yang tengah mabuk cinta. Tuh anak orang. Ucap Zahrana semangat. Bukannya itu Helmi? Gumam Nathan. Nathan penasaran. Dia pun mendekat ke arah orang yang ditunjuk istrinya. Dan benar saja jika itu adalah Helmi, teman sekaligus mantan rivalnya. Hel, ngapain kamu di sini sendirian? Bukankah kamu ini adalah orang yang sibuk? Sapa Nathan. Aku sengaja mencari kamu. Aku telepon gak diangkat sih. Balas Helmi membenarkan rambutnya yang berantakan tersapu angin. Oh maaf, aku tidak tahu kalau ada telepon. Sengaja aku bisukan. Ucap Nathan. Iya aku paham sama orang yang tengah menikmati bulan madu. Balas Helmi. Ada urusan apa kamu mencariku? Tanya Nathan sangat penasaran. Ya mau ngucapin selamat, sekalian aku mau traktir makan malam. Balas Helmi tersenyum penuh arti. Aku kok merasa tidak sesederhana ini ya? Duga Nathan. Pokoknya nanti setelah salat maghrib aku ajak makan ya. Waktuku tidak banyak,
karena setelah salat Isyak aku lembur. Bye. Ucap Helmi berlalu pergi. Helmi semakin ganteng saja ya? Ujar Zahrana. Berani memuji lelaki lain. Lirik Nathan cemburu. Dia memang semakin ganteng, tapi tetap saja masih gantengan suamiku. Balas Zahrana tertawa. Kamu tidak tulus. Ketus Nathan pura-pura marah. Aku tulus. Bujuk Zahrana. Kalau gitu buktikan ketulusanmu setelah ini, bagaimana? Tantang Nathan. Iya, otakmu. Ini sudah mau azan maghrib, terus katanya makan malam bersama Helmi. Sela Zahrana tertawa. Ya, setelah makan malam, kamu gak akan bisa lari dariku. Balas Nathan. Aku juga gak pernah ada keinginan untuk lari darimu. Memangnya kenapa aku harus takut? Toh aku juga menikmatinya. Justru aku ingin menantangmu sampai kapan bisa bertahan lama. Goda Zahrana. Nathan tertawa. Zahrana adalah Lucy si tengil. Walau sudah berubah penampilan, tetapi jiwa usilnya masih belum hilang. Ya malah senyum-senyum sendiri. Buruan turunkan aku. Mana bisa aku turun sendiri? Sela Zahrana. Iya, sayang. Jawab Nathan tersadar dari lamunan. Saat Nathan membantu istrinya turun dari kuda, dengan iseng dia juga mencium pipinya. Walau terhalang cadar, tetapi Zahrana tetap bisa merasakan bibir lembut suaminya. Tak tahu malu, gumam Zahrana. Memangnya aku kenapa? Aku tidak ngapa-ngapain kamu. Barusan itu adalah sentuhan yang tidak sengaja. Elak Nathan. Pembual. Balas Zahrana berlalu pergi duluan. Nathan mengikuti dari belakang, senyum-senyum sendiri. Betapa dia semakin mencintai istrinya setiap hari.